Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, damai sejahtera bagimu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Halo semuanya, Shalom, Dor. Puji syukur, senang sekali ya di hari yang baru ini Pastor Randi kembali menyapa pemirsa sekalian, jiwa-jiwa yang berharga, yang sangat amat disayangi, dikasih Tuhan Yesus. Halo semuanya yang ada di voice note, telegram, dan di WhatsApp on. Makasih. Halo semuanya yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Puji Tuhan, terima kasih bersamaan yang sangat indah dan bersama kurang lebih 2,5 juta pemirsa yang terberkati yang setiap hari menerima berkat lewat pelayanan ini. Kasih Tuhan dicurahkan bagi Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Saya percaya waktu kita bersama-sama mengikuti doa, live streaming, maupun juga renungan firman, saya mendoakan setiap Bapak Ibu sehat semuanya, diberkati panjang umur, dan menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus, serta hidup di dalam firman-Nya, setia dan berbuah. Hidup kita akan mengecap kebaikan sorga, sehingga kita selalu akan dipuaskan dalam hadirat-Nya, bukan lagi perkara-perkara yang mengejar duniawi. Yang setuju, yang percaya, bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, lewat pelayanan setiap orang percaya, kita sadarkan kepada setiap jiwa bahwa posisi kita dari orang berdosa diselamatkan, dibenarkan oleh karena Tuhan Yesus. Mari setiap kita setia menjadi orang-orang yang memberitakan Tuhan Yesus. Kalau salah, katakan salah, benar pujilah, dan kalau ada janji Tuhan, sampaikan dengan komplit. Biarlah setiap orang boleh menerima firman Tuhan dengan utuh, in Jesus name. Saya percaya sakit penyakit, kutuk dosa, kutuk keturunan hancur oleh kuasa darah Yesus. Selanjutnya, hiduplah dalam kebenarannya. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian hidup dalam masih gundah gulana, bingung, tidak ada damai, nggak ada ketenangan, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kasih karunia-Nya, kebaikannya, dan membawa engkau hidup dalam pimpinannya. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Izinkan saat ini Tuhan Yesus bekerja dalam hidup Anda. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jamah hidup kita dan membawa kita hidup dalam kasih karunia, rancangan dan firman-Nya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab setiap permohonan doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Angkat tangan pemirsa terkasih. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Doamu, doaku, doa setiap orang benar diberkati, dijawab oleh Tuhan Yesus. Amin.
Bilang kanan kiri kalau ada tetangga keluarga Bapak Ibu sekarang bersama-sama. Izinkanlah saat ini Tuhan Yesus bekerja dalam hidupmu untuk menyatakan pertolongan, kasih, dan kebaikannya. Senang banget dengan pujian ini. Sudah memberkati menyembuhkan jutaan orang, baik hati maupun tubuhnya. Hari ini saudara juga mendapat berkat kesembuhan. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Puji Tuhan, terberkati. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doaku. Yesus mendengar lebih dari yang setiap cobaan yang sedang engkau hadapi. Yesus menjawab setiap beban persoalan yang engkau sedang lewati saat ini. Percaya, dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar, oh Rabbasyandirukai, oh Ramasyandirai. Yesus menjawab lebih dari yang kita harap. Rina Nasundi, dengan caranya rehai di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat
Tuhan Yesus, jawab doaku, jawab doamu. Setiap doa orang benar, besar kuasanya, diberkati dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, glory. Kami bersyukur untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan selalu sanggup menjawab setiap permohonan doa. Pasti sanggup, selalu sanggup, tetap sanggup. Biarlah setiap kata-kata doa dan pujian ini Anda aminkan. Kuatkanlah hatimu, lewatin setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Yesus pasti sanggup. Sama-sama bless you. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus masih sanggup. Percayalah, Yesus tak tinggalkanmu. Oh, kuatkanlah hatimu, lewatin setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Yesus masih sanggup. Ku percaya, Yesus tak tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesungguhnya hanya dekat Engkau saja kami mendapat ketenangan yang abadi. Berbahagialah setiap Anda dan saya yang menjadi milik Kristus. Dia adalah penolong yang setia dari segala sesuatu dalam hidup Anda. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus masih
masih sanggup, oh Rahara, percayalah, Yesus tak tinggalkan kita. Oh, percayalah, 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 percayalah. Kami percaya, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami menyembah Tuhan. Puji-pujian yang hadir selalu menguatkan kita. Yang lemah, Engkau sudah dikuatkan. Yang sakit, Engkau mendapat aliran kesembuhan. Yang sedang sedih karena engkau jatuh dalam dosa kemarin, ingatlah bahwa kita dibenarkan bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian. Jadi apapun keadaanmu hari ini, Tuhan tetap melihatmu sebagai orang benar, dan bahkan Dia memanggilmu sebagai pribadi yang dibenarkan. Jangan sampai engkau kalah oleh dosa dan akhirnya intimidasi iblis membuat engkau lupa statusmu adalah orang benar. Biarlah setiap kita selalu merindukan Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan saja kita selalu diingatkan siapa kita, bukan apa yang kita kerjakan, tapi di mana kita berdiri. Saudara dan saya, ketika engkau terima Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah orang benar. Statusmu adalah orang benar. Bukan karena kelemahan, lantas kita berubah menjadi orang jahat. Tidak. Bukan karena kesalahan, juga kita menjadi orang terkutuk. Tidak. Saudara dan saya berdiri sebagai status anak Tuhan, orang yang dibenarkan, rindukan Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Yesus, kami rindu. Yesus, kami siap. Oh, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu haus akan lawatan-Mu Tuhan. Yesus, kami kodong rindu sekali Kak. Yesus, kami siap dengarkan sabda firman-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Yesus, hadirat-Mu Tuhan lebih dari cukup saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Roh Kudus, Suraha Barakum Rakama Umrahiyana Shurobakirana Hinaya Muruku Marekayaram
Una barakura hairi kairi na 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 na. Katakan, Yesus aku rindu. Yesus aku rindu. Hinayana yana. Yesus kami siap. Robahai rayoro, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu jamahan-Mu, kesembuhan bagi orang-orang sakit, in Jesus name. Kami rindukan Roh Kudus, lawat sembuhkan jamaah hadir saat ini di hati setiap kami. Haleluya. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami angkat tangan dan berseru, Tuhan, inilah hasrat, inilah passion dan kerinduan hati kami Tuhan. Rindu dekat-dekat dengan Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu dalam ketenangan abadi. Kami percaya Tuhan, cinta-Mu lebih dari hidup ini. Haleluya. Kami rindukan Yesus hadir di hati kami saat ini juga. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Kami rindukan Kau hadir di sini saat ini, ya Roh Kudus, Roh lemah lembut, Roh Parakletos, Rahayu. Kami rindukan Roh Kudus mengurapi saat ini. Yesus, saat ini. Yesus, saat ini. Saat ini Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saya ini pakai baju kaos Natalan ya. Mari, sebelum Bapak Ibu sekalian akan saya taburi firman Tuhan. Firman yang akan sampaikan memberi saudara satu rahasia, pengertian bahwa ketika engkau di dalam Tuhan Yesus, tidak ada kebetulan sia-sia yang terjadi dalam hidupmu. Yang engkau rasa kebetulan itu adalah tangan Tuhan yang bekerja untuk Anda. Seringkali kita berkata kebetulan. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa bagi orang yang di dalam Tuhan Yesus, milik Kristus, tidak ada kebetulan yang kebetulan. Tapi itu merupakan tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup Anda.
siapkan hati untuk taburi firman Tuhan. Saya rindu membawakan pujian yang sedikit ada nuansa Natalnya begitu. Sambil kita dengarkan pujian ini, saudara-saudara siapkan hatimu, dan kalau ada air minum dan minyak mau diberkati, silakan bisa sejak sekarang disiapkan. Sebentar habis sharing firman Tuhan, Pastor Andi memberkati. Saya percaya sampai hari ini doa-doa yang disampaikan Tuhan merahmati dan Anda boleh mengalaminya. Ini pujian ingatkan kita udah Desember nih. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, lah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku, lahir di hatiku. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku. Puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan Tuhan itu tidak ada yang namanya kebetulan. Anda sering berkata kebetulan, tetapi itu adalah cara Tuhan mengirimkan pertolongannya bagi setiap orang-orang yang menjadi miliknya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 13. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa ketik di kolom komentar Hakim-Hakim 7 ayat 13, lalu bisa di-share Bible ini lewat siarkan, posting ulang, like, dan juga bisa Bapak Ibu follow ya media sosial Pastor Andi. Yang belum subscribe YouTube, silakan di subscribe dulu. Terima kasih.
supaya nanti waktu Pastor Andi memberikan info pelayanan ataupun kapan membagikan beras kesembuhan maupun minyak urapan, minyak healing, Bapak Ibu yang sudah subscribe saja yang bisa mendapat informasinya tanpa ketinggalan. Makasih ya udah siarkan firman Tuhan. Sekarang saya membacakan bagi pemirsa yang setia, yang terkasih, maupun tamu-tamu yang sepertinya kebetulan loh. FYP muncul, engkau scroll dan lihat live ini. Saya akan membacakan Hakim-Hakim pasal 7 ayat 13. Ada tertulis, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh, dan dibongkarnya, bangkirkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita membaca ayat ini ada satu kata, kebetulan. Sedikit kita review kisahnya bagaimana Gideon ini yang melawan Midian. Jumlahnya kalah banyak. Tapi Tuhan memilih bukan jumlah besar, tapi siapa yang mau percaya pada jalannya, kekuatannya, kuasanya. Akhirnya singkatnya bagaimana akhirnya sisa 300 orang saja. Melangkah, tapi tentu secara manusia Gideon pasti ada rasa khawatir. Nah, ketika dia merasa suasana seperti itu, kebetulan ada seorang yang datang ketemu kasih cerita mimpi. Bagaimana mimpinya itu menguatkan Gideon. Dia melangkah, akhirnya singkatnya Gideon bisa mengalahkan tentara Midian dan memuliakan Tuhan. Sepertinya kebetulan Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan mengirim untuk meneguhkan firman-Nya. Demikian pun hari ini kadang-kadang kita mengalami kebetulan. Lagi sakit, kebetulan FYP muncul, scroll, lihat pelayanan Pastor Andi Simon, ada doa kesembuhan, saya sembuh. Kebetulan. Lagi susah tidur, sedih, ya. Subuh-subuh muncul tayangan ulang FYP, kebetulan ada doa, beri ketenangan hati, tidurnya enak. Banyak kebetulan yang terjadi kalau engkau ya sebagai orang percaya, itu merupakan tangan Tuhan yang bekerja untuk Anda. Renungkan sebentar, berapa banyak kebetulan yang sudah engkau lewatin waktu engkau berdoa, dan ternyata memang kalau kita ingat, kalau bisa kita ada sampai hari ini, itu semua karena diamnya Tuhan, tapi tangannya bekerja lewat kebetulan yang kita alami. Kisah yang lain bagaimana ada seorang yang sangat dikasih Tuhan, yang sangat hidupnya memberkati. Bukan siapa-siapa, hanya menggembala 2-3 ekor kambing domba, yaitu pribadi yang bernama Daud. Dia setia,
Dia ikut Tuhan dengan setia, sekalipun menjaga ternak yang sedikit saja. Tetapi sekalipun tidak ada kamera, tidak ada yang mengawasi, dia berani melawan singa dan beruang untuk menjaga, melindungi domba yang tidak seberapa banyak. Dia menggambarkan sebagai sosok gembala yang melindungi. Saudara-saudara, hari ini hamba-hamba Tuhan, engkau gembala yang harus berkorban. Hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat, gembala sidang, engkau bukan gembala upahan. Engkau dipilih Tuhan, engkau harus rela berkorban. Kalau ada orang sakit, layani. Kalau ada orang susah, berkati. Jangan hanya mau meminta untuk supaya umat membawa persembahan kepada Anda, tetapi Anda yang bayangkan loh, kalau gembala sidang, gembala jemaat itu satu keluarga, menggembalakan ribuan keluarga. Berarti setiap minggu ribuan keluarga datang memberkati gereja atau keluarga hamba Tuhan ini dengan namanya kolekte, persembahan Natal kah, persembahan buah sulung kah, persembahan awal tahun kah, macam-macam taburan kah, persepuluhan kah. Saya tidak anti semua itu, tapi saya mau ajak kita untuk apa yang kita dapat itu kita salurkan kembali. Maka sekalipun Pastor Andi bukan gembala, ya barangkali karena saya bukan gembala, jadi saya ngomong ceplas-ceplos gitu. Tidak takut namanya orang gak datang lagi, tidak takut namanya orang itu nanti tidak mau dengar khotbah lagi. Saya tidak takut. Ya mungkin kalau gembala-gembala takut nanti kalau dia khotbah keras-keras nanti orang tidak mau datang lagi. Maka khotbah mingguan yang disampaikan hanya untuk senangkan telinga manusia supaya jumlah manusia bertambah banyak di dalam gerejanya. Tapi apakah itu akan memenuhi sorga? Jangan karena kita takut jemaat kita tidak banyak, kita kasih telinga mereka hal-hal yang mereka sukai, padahal bukan itu yang Tuhan firmankan. Jangan sampai gereja penuh, surga kosong. Ya, bagi saya, biarlah gereja-gereja semua mengutus menjadi penginjil supaya yang penuh nanti surga. Taburkan benih firman Tuhan dengan utuh. Gembala-gembala yang terkasih. Nah, kita melihat di sini Daud gembala yang baik. Bahkan dia sudah menulis dalam kitab Mazmur 23, gembala yang baik itu adalah Tuhan. Berarti Daud mempunyai sosok figur yang benar. Dia jadikan Tuhan adalah gembala, maka dia baik. Maka kalau orang Kristen itu baik karena figurnya benar. Kalau Yesus adalah kasih, maka kita tidak boleh hidup dalam kebencian. Sekalipun Daud hari-harinya dia lakukan perkara yang tampak kecil, tetapi tidak ada yang sia-sia ketika ada di dalam Tuhan. Suatu hari Saul itu diganggu sama roh jahat toh. Diganggu oleh roh jahat. Kebetulan para pegawai daripada Saul itu mencari pemain kecapi. Kebetulan
mereka menyebut nama Daud, seseorang yang suka memuji Tuhan dan tanpa kesombongan dengan kepolosannya, dan Daud tidak berharap imbalan. Daud pun tidak memaksakan kehendaknya, tapi Tuhan melihat hatinya. Daud dari seorang penggembala, bukan siapa-siapa, mulai masukkan ke dalam istana. Dari seorang yang bukan siapa-siapa, diangkat Tuhan masuk istana. Sepertinya kebetulan ya, Saul diganggu roh jahat. Kebetulan pegawainya mencari pemain kecapi. Kebetulan bertemulah dengan Daud. Lalu datang kebetulan-kebetulan yang lain. Saya beri contoh. Kebetulan ayahnya menyuruhnya mengantar makanan. Waktu itu si Goliat ini tentara jagoan orang Filistin. Dia sedang mengolok-ngolok Tuhannya Israel. Ya, kebetulan ayahnya itu menyuruh Daud mengantar makanan saudara-saudaranya yang ada di medan peperangan. Sepertinya tugasnya remeh-temeh, hanya mengantar makanan saja. Tugas sederhana, kalau di dalam Tuhan itu menjadi ladang promosi atau tempat pintu terbuka, dan di situ dia menghancurkan Goliat dengan kekuatan Tuhan. Daud berdiri pada detik yang tepat, di titik yang tepat, di arah angin yang tepat. Sepertinya kebetulan, tetapi kebetulan ketika engkau di dalam Tuhan, engkau setiap perkara kecil, doa jangan tinggalkan, maka kebetulan kau hadapi itu merupakan tangan Tuhan yang diam tapi bekerja aktif untuk menyatakan kasih-Nya bagi Anda sekalian, mengurapimu, memakaimu menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Seperti Daud, apalagi Andi Simon bukan siapa-siapa. Kebetulan dulu saya itu hampir mati, tapi Yesus melihat doa mamaku almarhumah, dan Yesus menjawab saya. Dan kalau hari ini ada kebetulan yang lain dalam hidup Anda, percayalah Tuhan tentukan Anda untuk melihat rencananya yang ajaib. Kalau seandainya Daud ini datanya terlambat, maka saudaranya yang jago-jago, yang sejak kecil dilatih untuk berperang, maka pasti Eliab saudaranya akan berkata, udahlah, pulang saja. Dan Saul tidak melihat Daud. Dan semuanya mungkin kisah di dalam 1 Samuel, ya, raja-raja itu menjadi berubahlah kisahnya. Namun ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah bekerja setengah hati. Dia Tuhan yang baik. Dia menenung kita setiap detail dengan sempurna, bahkan ketika kita menganggap semuanya kecil dan biasa-biasa. Demikian pun hidupku dalam Yesus. Saya
statusnya orang benar. Bukan berarti saya sempurna, tapi saya sedang belajar untuk dibentuk oleh Tuhan. Gagal, bangkit lagi. Jatuh, berdiri lagi. Tapi gagal dan jatuh itu tidak lantas mengubah posisi saya sebagai anak Tuhan, orang benar. Bahkan ketika engkau pun hari ini sedang jatuh atau gagal, Tuhan tidak memanggilmu sebagai orang jahat. Tuhan Bapa yang baik tetap memanggilmu sebagai anak yang dibenarkan oleh Tuhan. Hidupmu hari ini mungkin alami pintu-pintu yang tertutup. Dengarkan baik-baik. Tuhan membuka pintu-pintu yang lain. Tugas sederhana yang kau kerjakan, setia saja. Yang rasanya tidak berarti. Satu hari, tanpa sadar, Tuhan pertemukan engkau, yang engkau akan berkata, kebetulan saya bertemu CEO, saya bertemu orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, yang mengajak pelayanan, yang saya doakan. Kebetulan dari tempat kerja saya sederhana, ketemu, entah bagaimana caranya, Tuhan punya cara, menu untuk menyatakan kasih-Nya lewat doa-doa kita kepadanya. Tetaplah setia Bapak Ibu terkasih, tetaplah lemah lembut, tetaplah rendah hati, karena Tuhan Yesus yang saya kenal, yang saya layani, selalu menyiapkan sesuatu yang baik, yang besar, yang penuh kasih untuk setiap orang-orang yang setia berdoa kepadanya. In Jesus' name. Kebetulan apa yang engkau alami kemarin itu adalah tangan Tuhan untuk menyertai Anda dan saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Let's pray. Rahabah Shikabah Reka Masyande. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar dan kami baca. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang baik bagi setiap kami. Apa yang kami anggap kebetulan itu adalah tangan Tuhan untuk menolong kami dan menjawab doa-doa kami. Tuhan Yesus, saya mau berdoa bagi setiap mereka yang sudah mendengarkan Bible, firman Tuhan Yesus. Terberkatilah mereka sekalian. Dipulihkan dari sakit penyakit. Disembuhkan. Dan juga mereka dituntun di dalam pertobatan. Hidup di dalam firman Tuhan. Yang lemah jadilah kuat. Yang engkau sedang dalam pergumulan yang berat, lewat doa hari ini engkau mendapatkan rahmat, pertolongan, mujizat yang besar dari Tuhan, sehingga engkau bisa melangkah dengan pasti, dengan hidup yang baru, sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, urapan-Mu mengalir. Bahkan beberapa di antara mereka, tetesan-tetesan air mata sedang Tuhan tampun di kirbat untuk melawat hidupmu. Apa yang menjadi dosa, tinggalkan. Apa yang mengikat engkau kesalahan masa lalu, tinggalkan. Mungkin gagal-gagal yang kemarin masih suka datang menghampiri Anda. Hari ini belajar untuk bangkit, lihatlah ke depan.
karena Tuhan merancangkan masa depan kita, hari esok kita sungguh ada dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya sangat bersyukur ketika mendoakan saudara-saudara, urapan Tuhan nyata, urapan doa mengalir, dan kuasanya saudara-saudara terima lewat pelayanan live streaming ini. Saatnya Bapak Ibu sekalian, saya akan memberkati air minum di tangan Anda, dan kalau ada minyak silakan bisa diangkat. Puji Tuhan, puji syukur. Air minum dan minyak di tangan mereka semuanya, di tangan ini, saya berdoa diberkati. Diberkati dalam nama Yesus untuk kesembuhan orang-orang sakit, untuk menjadi tanda keajaiban Tuhan, untuk mereka pakai bersaksi, dan juga untuk mereka pakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Air ini adalah air doa, sudah diberkati. Minyak ini, minyak healing, sudah diberkati. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan, jangan diperjualbelikan, karena kuasa Tuhan tidak bisa diperjualbelikan. Apabila engkau perjualbelikan dengan apapun motifnya, maka kuasa Tuhan tidak bekerja di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami setia mengiringi Yesus sampai akhir hidup kami. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati. Bapak Ibu silahkan minum atau kasihlah kepada orang-orang sakit, dan hari ini mereka akan mendapatkan berkat-berkat kesembuhan. In Jesus' name, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur sekali dapat air berkat, air hidup firman Tuhan, dan minyak urapan, serta pencerahan, serta penguatan. Sekarang saya ajak Bapak Ibu, angkatlah dua tanganmu untuk terima doa berkat. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Tuhanku Yesus, melindungimu, menyertaimu, memberkatimu, berkat sehat, berkat di dalam tugas pelayanan, berkat studi maupun keluarga, lumbung-lumbungmu, berkat damai sejahtera dari Yesus the King of Peace. Dan sepanjang hari ini Tuhan atas firman-Nya yang hidup menyertai kita. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam di mana engkau berada. Biar setiap lingkunganmu, setiap orang yang kau temui, mereka bisa merasakan kasih Tuhan Yesus dalam setiap kita. Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ini dengan ucapan syukur. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Berarti habis ini NTT, ya, jika Tuhan izinkan NTT Kupang, nanti mendarat di mana? Kalau dari Makassar, mendarat di NTT atau di Kupang? Saya belum pernah ke sana gitu ya. Karena saya pribadi merasa ada hutang satu Kupang. Karena tahun lalu saya awalnya mau datang ke Kupang, cuma dari pihak panitia saya melihat tidak sinkron. Bukan masalah uang, sekali lagi, tapi itu waktu saya mau datang ke Kupang karena lagi rame-rame ada satu hamba Tuhan membaptis banyak orang di Kupang sehingga terjadi perselisihan antara gereja di Kupang dengan situasi pembaptisan itu. Saya tergerak datang untuk menyatakan doa-doa pemulihan dan bersatu, ya. Direspon oleh Bapak Kapolda waktu itu, dan saya berkata, ya Tuhan izinkan saya datang, tapi saya punya syarat. Syaratnya bukan minta uang, bukan minta amplop, bukan minta tiket, bukan minta hospital, bukan. Syaratnya saya minta semua gereja pendeta gembala naik ke panggung. Mereka yang melayani, baik pujian, baik berita firman, Pastor Andi hanya datang memuji Tuhan, menyapa dan mendoakan masyarakat di Kupang. Habis itu pulang, gereja bersatu lagi. Supaya orang-orang di Kupang bisa melihat ini ada pelayanan kasih yang tanpa mementingkan satu kelompok atau golongan atau gereja. Ya. Tapi ternyata yang sudah disepakati waktu itu, mereka panitia merubah, justru diundang 2 orang. Ya, saya bilang kami datang ke sana bukan untuk mau showing, bukan mau perform, tapi untuk mempersatukan. Ya, jadi akhirnya saya mengalah. Ya sudah, biar hamba Tuhan itu saja yang datang. Next time jika Tuhan izinkan, Pastor Andi akan datang memberkati Kupang. Itu ya, karena lain dibicarakan, lain yang dilakukan panitia yang kami tangkap waktu itu. Jadi karena memang visinya saya waktu itu mempersatukan, bukan mau menunjukkan bahwa saya bisa doa kesembuhan, tidak sama sekali. Karena hari-hari ini kita sudah umur toh, bukannya saatnya kita mau iri dengki, marah-marahan. Kita ini udah rendah hati saja. Di umur-umur begini, pelayanan sudah masuk mau 30 tahun melayani, bukanlah area-area mau iri dengki dan sebagainya, ya. Tapi kita bisa untuk merangkul dengan yang lain. Itulah kisahnya Kupang. Satu hari jika Tuhan izinkan, saya akan merasa merutang satu, saya akan memberkati Kupang, ya. Jadi masalah Kupang, jangan marah ya. Doakan jika Tuhan izinkan. Udah, oke. Hari ini kita kebersamaan selesai. Pastor izin end live dulu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, pelayanan berikutnya. Dan selamat masuk di hari yang baru. Terima kasih, Pastor I. Kerennya dikasih singa. Makasih Bapak Tommy Kenso. Bless you. Singa itu di TikTok mahal sekali. Wah, terima kasih.
Puji Tuhan, puji syukur dapat berkat bisa tambah-tambah kita untuk nanti beras, ya. Jadi berkat-berkat yang pastor dapat lewat penghasil live streaming ini, gift itu ya untuk penghidupan pastor dan keluarga, dan juga saya setiap minggu kasih tamu-tamu servis makan minum secara cuma-cuma dan pelayanan cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu yang memberkati hamba Tuhan ini, saya ucapkan terima kasih buat ketulusannya, ya. Terima kasih atas pemberian kasihnya. Puji Tuhan. Pastor Andi hidup dari mana? Nah, ada yang bertanya nih. Kalau Pastor Andi tidak menjalankan kolekte di kebaktian, tidak meminta persembahan dari tamu-tamu yang datang, bahkan memberi makan, bahkan memberkati orang yang tidak punya ongkos, dari mana berkatnya? Saya spill ya. Sekarang saya itu dipelihara Tuhan luar biasa. Kalau saya boleh saksikan hari ini dari mana sumber dana Pastor Andi bisa melayani tanpa kolektor. Ya, ini semua bukan karena saya hebat, tapi karena saya beriman bahwa pelayanan tidak harus minta-minta. Karena manajemen sorgawi beda sama manajemen duniawi. Dan inilah hasilnya yang Tuhan siapkan buat saya. Saudara gak harus seperti saya. Engkau punya talenta, pemberian Tuhan, gift Tuhan beda-beda. Tapi kalau orang bertanya, saya harap nanti video ini bisa disebarkan supaya membantu memberi penjelasan kepada orang yang masih tanda tanya. Dari mana uangnya? Tiap minggu kasih makan begitu banyak orang. Operasional pelayanan ini 1 bulan di atas 100 juta. Dari mana uangnya? Saya beritahu, dari Tuhan. Tapi kan semua orang tahu dong bisa ngomong. Tapi realnya, jalannya mana? Jalannya ada 4 sekarang. Ya, ada 4 sekarang jalan berkat Tuhan untuk Pastor Andi. Saya singkat semuanya. Yang pertama yaitu BT. Yang kedua YT. Yang ketiga FB. Yang keempat TT. Udah, saya ulang ya. Nanti admin tolong disematkan ya. Pastor Andi melayani tidak meminta kolektor. Karena bagiku Tuhanku itu kaya. Dan Tuhan memberkati saya. Cukup. Ya. Dari mana berkat itu datang? Dari 4 hal ini. 1. BT. 2. YT. 3. FB. 4. TT. Ya. Udah ya? Coba jelaskan. Oke. BT itu singkatan dari berkat Tuhan. Seperti tadi toh, contoh saya sebut saja Bapak Tommy Kenso memberkati
singa itu mahal, jutaan. Ya, ini yang saya sebut berkat Tuhan. Berkat yang datang dari Tuhan tanpa minta-minta. Orang tergerak seperti kisah-kisah para nabi. Tuhan mengutus ya burung, bahkan malaikat, bahkan tiang awan, tiang api menyertai. Yang kedua itu YT YouTube. Saya bersyukur setiap bulan pasti dapat penghasilan dari Google AdSense ya antara tanggal 20 sampai tanggal 24 satu kali. Yang ketiga yaitu FB, singkatan dari Facebook. Ya. Puji syukur saya mendapat penghasilan. Saya percaya ini semua berkat dari Tuhan lewat Meta. 1 bulan 2 kali, yaitu awal bulan antara tanggal 6 sampai tanggal 10, dan yang kedua di bulan yang sama antara tanggal 20 sampai tanggal 26. Jadi di Facebook saya dapat berkat penghasilan. Saya percaya ini berkat Tuhan ya 2 kali. Udah toh? Yang keempat TT. TT itu TikTok. TikTok itu saya mendapat berkat setiap hari. Saya merasa cukup, karena cukup itu menghindari kita dari keserakahan. Karena seseorang terima kasih. Kembali Pak Tommy Kengso memberkati saya. Gift yang pertama kali saya lihat, saya tidak tahu itu apa. Yang saya tahu singa itu besar dan mahal sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, dan di TikTok juga saya dapat berkat setiap hari. Itu saja, dan berkat-berkat itulah yang saya pakai untuk menghidupi saya dan keluarga, serta saya pakai untuk melayani sesama. Saya merasa cukup. Banyak berkata, Pastor, kenapa sih tidak jalankan kolekte? Saya tidak anti kolekte, tapi maksudnya karena ladang pelenang saya adalah orang-orang susah, orang-orang sakit. Izinkan saya jadi berkat. Kalau di antara mereka ada yang misalnya yang lebih mau support, memberkati tiap bulan listriknya kah, senang sekali. Atau air minumnya kah, atau mau kasih beras kah, kirim beras, saya senang sekali. Saya ini hanya penyalur saja. Jadi cukup itu berarti menghindari hati saya dari keserakahan. Padahal kalau jalan kolekte normal toh, tapi saya merasa cukup. Harusnya kalau ini bisa terjadi influence kepada semua pendeta, kita bisa melayani dengan lebih tulus lagi. Karena kalau bicara di kota-kota besar, di Balikpapan juga saya melihat udah banyak kok gereja mewah-mewah, ya. Jemaatnya sudah banyak, artinya dia sudah bisa mandiri. Cobalah melayani dengan rasa cukup, ya. Kalau cukup, apa-apa kita bersyukur. Kalau kita tidak cukup, apa-apa kurang. Orang yang cukup adalah orang yang untung. Orang yang
tidak merasa bersyukur, tidak cukup, dia akan merugi karena dikuasai oleh ketamakan dan keserakahan. Hal-hal ini bukan kebal untuk pendeta loh atau gembala. Jangan kira pendeta gembala itu tidak luput dari tamak dan serakah. Hati-hati. Saya sampaikan ini sebagai pengingat, bukan menghakimi. Udah, kebanyakan ngomong sehari ini, udah jam 8 Wita. Solapide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Sampai ketemu di program berikutnya. Terus memberkati. Kalau senang hati, silakan yang belum subscribe, yang belum follow, ayo di follow, di subscribe. Bapak Ibu ikut support pelayanan media Pastor Andi Simon. Terima kasih ya. Yang senang di share, yang juga merasa informasi bagaimana pastor meng-spill penghasilan ataupun berkat Tuhan dalam saya melayani Tuhan seperti apa, bisa di stitch video-videonya. Bless you all, dadah semuanya, dan terima kasih orang-orang baik yang sudah memberkati, dan terima kasih jiwa-jiwa yang terkasih yang setia. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Bless you all, dadah, dan kiss bye. Dar, terus memberkati. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku.
hening, kulihat bayangan diri. Langkahku jauh dari cahaya suci. Dosa merangkul, hati pun menjauh. Kemanakah damai yang pernah ku raih? Namun suaramu bagai bisikan angin, memanggil namaku di tengah tangisan. Bawa salibmu masih terbuka lebar, menungguku pulang walau ku tercemar. Ya Tuhan, jamahlah letak di hatiku. Hanya darah-Mu yang mampu memulihkan. Aku berserah, hancur di kaki-Mu. Bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Kukira kuat berdiri sendiri, mengejar fana, lupa akan janji. Saat dunia berpaling dan menghakimi, baru ku sadari Kau yang takkan pergi. Namun suaramu bagai bisikan angin, memanggil namaku di tengah tangisan. Bawa salibmu masih terbuka lebar, menungguku pulang walau ku tercemar. Ya Tuhan, jamahlah letak di hatiku. Hanya darah-Mu yang mampu memulihkan. Aku berserah, hancur di kaki-Mu. Bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Kuasa kasih-Mu lebih dari kesalahanku. Anugerah-Mu menghapus setiap air mataku. Kaulah pelabuhan saat badai menghantam. Engkau penyelamat yang tak pernah padam. Ya Tuhan, jamahlah letak di hatiku. Hanya darah-Mu yang mampu memulihkan. Aku berserah, hancur di kaki-Mu. Bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Bawaku pulang, pulihkan aku, Bapa. Di dalam kasih-Mu abadi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima,
Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.